Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel kesayangan kalian semua ini cuy, Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime ini cuy, udah pastinya adalah tempat bahas alur cerita anime terkeren, terbaru, terseru, dan terlengkap. Kali ini kita akan bahas anime ongoing yang berjudul Hitoribochi no Isekai Koryaku. Haruka adalah anak SMA yang menjalani kehidupan sekolahnya sebagai seorang penyendiri. Tiba-tiba saja ia terseret ke dunia lain bersama teman-teman sekelasnya saat jam pelajaran masih berlangsung. Para siswa diberi kesempatan untuk memilih skill khusus dari daftar skill level curang yang diberikan oleh para dewa. Tapi skill-skill hebat ini dibagikan dengan aturan siapa cepat dia yang dapat, sehingga Haruka tidak kebagian skill yang berguna. Alhasil dewa memberikan semua skill buruk yang tersisa kepada Haruka. Tapi karena skill penyendiri yang dimilikinya, Haruka tetap menjadi petualang tanpa kawan. Kisah penaklukan dunia lain dalam mode brutal oleh si penyendiri ini akan segera dimulai. Tak perlu berlama-lama lagi cuy, langsung saja kita sikat alur ceritanya sampai tuntas. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa dong, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil glesotan. Ceki bro. Kisah dibuka dengan area ruang kelas SMA yang penuh oleh para siswa-siswi. Haruka yang merupakan sang MC ternyata adalah seorang penyendiri. Namun tiba-tiba suasana kelas menjadi heboh karena ada lingkaran sihir bercahaya yang muncul di lantai kelas. Di saat jam pelajaran masih berlangsung, munculnya lingkaran sihir yang berada di lantai tersebut membuat Haruka panik karena merupakan portal menuju ke dunia lain. Awalnya Haruka mencoba berbagai cara untuk kabur, tetapi dia tidak bisa kabur. Teman-temannya yang berada di kelas telah berpindah portal dan mendapatkan berkah skill yang sangat bagus. Sayangnya Haruka hanya kebagian sisa skill yang menurutnya kurang berguna di dunia isekai. Hal tersebut membuat Haruka marah-marah kepada dewa. Karena dewa merasa bersalah, akhirnya ia memberikan semua skill yang tersisa kepada Haruka tanpa terkecuali, alias skill penyendiri. Dengan skill tersebut, Haruka tetap menjadi petualang yang tidak memiliki seorang teman. Bahkan di dunia lain, Haruka nggak bisa bertarung dengan skill yang hebat. Hal ini membuat ia bertekad untuk memanfaatkan skill yang ia miliki dengan curang. Bahkan Haruka tidak mempunyai senjata ataupun armor, ia hanya memiliki tongkat kayu yang digunakan sebagai senjata memukul goblin. Selain mendapatkan tongkat kayu, Haruka mendapatkan lensa kontak serta buku harian warga desa A. Menurut Haruka, item tersebut memang barang-barang sisa yang diberikan kepada dewa ke Haruka. Kemudian Haruka menjajal membuka status skill yang ia miliki. Namun untuk membuka status, ia membutuhkan dadu. Sementara untuk menggunakan dadu, Haruka membutuhkan 2 dadu dengan harga 10 poin. Setelah melempar dadu, Haruka mendapatkan 2 dadu yang mengarah pada huruf M yang berarti maksimal. Apabila Haruka ingin mendapatkan teman di sisinya, ia perlu melakukan rekrutmen. Namun Haruka tidak mau ambil pusing. Ia melanjutkan perjalanan menyusuri hutan untuk mencari rumah yang menurut dirinya terlihat nyaman. Saat berjalan-jalan menyusuri hutan dan mencoba skill lensa kontak yang diberi oleh dewa, Haruka menemukan berbagai jenis bahan makanan yang bisa ia gunakan untuk bertahan hidup. Seperti jamur, kacang-kacangan, herba, penawar racun, dan banyak yang lainnya. Skill Haruka pun semakin bertambah saat ia menggunakan lensa kontak dan ia mendapatkan skill penilai. Haruka membawa semua bahan-bahan makanan yang ia temukan dan memasukkan semua bahan tersebut ke dalam tasnya. Setelah mengumpulkan bahan-bahan makanan, ia pun berlari menyusuri hutan dan menemukan sebuah sungai. Di sana, ia memasukkan air ke dalam botol yang dimilikinya, lantas meminumnya. Setelah meminum air, Haruka kembali menyusuri jalan hutan dan menemukan sebuah gua. Ia menjadikan gua tersebut sebagai tempat tinggalnya. Haruka mengeluarkan semua perlengkapan yang berguna untuk beristirahat di area gua. Setelah menyusun tempat yang ia gunakan untuk beristirahat, Haruka pun mulai membakar kayu untuk menghalau binatang buas yang masuk.
Dengan membakar kayu, Haruka mendapatkan skill sihir api, deteksi, dan pelacak musuh. Hal ini membuat Haruka merasa senang karena level skill yang ia miliki menjadi naik dan bertambah. Setelah mengecek level skill yang ia miliki, Haruka mengistirahatkan tubuhnya. Kemudian di hari kedua, Haruka terbangun di dunia isekai. Ia cukup senang karena tidak ada hewan atau monster yang mengganggunya. Setelah bangun dari tidurnya, Haruka merasa lapar dan mencoba memasak daging burung dan jamur. Haruka memasaknya dengan cara menggorengnya saja. Seusai makan hingga kenyang, Haruka kembali berjalan-jalan, menyusuri hutan dan mengumpulkan bahan-bahan makanan untuk dimakan nantinya. Setelah mengumpulkan bahan-bahan yang ia butuhkan, Haruka menemukan camp 2 goblin. Meskipun gak banyak goblin, Haruka lumayan sedikit ketakutan. Haruka memikirkan berbagai kemungkinan terburuk saat ingin melawan goblin. Sebab Haruka hanya mempunyai sebuah tongkat kayu saja. Kemudian Haruka ingin mencoba melawan goblin menggunakan tongkat tersebut. Dan ia berhasil melumpuhkan 2 goblin dengan menggunakan tongkat saja. Hari pun sudah mulai gelap dan Haruka pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Haruka kembali ke gua lantas memasak makanan untuk mengisi perutnya yang telah kosong itu. Dari pertarungan dengan goblin tadi, Haruka mendapatkan senjata gada kayu. Menurut Haruka, senjata tersebut nggak berguna sama sekali dan terlalu enteng. Setelah makan selesai, Haruka selalu cek level status skill sebelum tidur. Agenda ini merupakan agenda wajib yang dilakukan Haruka sebelum tidur. Status level Haruka pun naik menjadi 2 dan statistiknya menambah menjadi 2 kali lipat lebih banyak setelah menyerang goblin. Di hari yang ketiga, Haruka kembali sarapan menggunakan jamur dan ia merasakan cukup bosan dengan ide memasaknya. Namun ia tidak bisa protes karena yang mencari bahan-bahan makanan adalah dirinya sendiri. Setelah ritual makannya selesai, Haruka menjadi bersemangat karena ingin meningkatkan skillnya. Di perjalanan susur hutan, Haruka menemukan jamur lagi. Padahal ia ingin mendapatkan daging. Akhirnya ia putus asa dan lebih mencoba mengasah keterampilan dirinya dengan menyerang goblin. Di tengah melawan goblin, Haruka melihat teman-temannya berjalan menuju ke arahnya. Selanjutnya Haruka melihat teman-teman yang sedang berjalan di hutan saat malam hari. Teman lelakinya ini memiliki julukan sebagai geng The Brandal. Haruka bersembunyi dari teman-temannya dan tidak mau menyapanya. Sebab ia kurang suka dengan teman-temannya itu dan lebih baik berjalan seorang diri saja. Dengan kesendiriannya tersebut, membuat skill penyendiri Haruka menjadi naik level. Setelah menguping pembicaraan dari para teman-temannya, Haruka berjalan pulang menuju gua yang ia tinggali. Haruka mulai beristirahat di sana. Namun saat ia sedang beristirahat, Haruka mendengar suara gaduh di luar. Kemudian Haruka berjalan keluar dan melihat teman-teman otakunya itu dikepung oleh sekawanan goblin. Melihat itu, Haruka pun maju mundur ingin membantunya. Namun skill teman-temannya ini lebih tinggi dibanding dengan skill Haruka justru. Namun Haruka masih mengamati teman-temannya ketika melawan para goblin. Lalu Haruka tergerak untuk membantu para teman-teman otakunya itu karena sekelompok goblin ingin menyerang teman Haruka dari belakang. Alhasil Haruka membantu mengalahkan goblin dan ia bertemu dengan teman otaku sekelasnya. Teman-temannya yang berterima kasih atas bantuan Haruka kemudian mengikuti Haruka untuk tinggal sementara di gua. Teman-teman Haruka memuji interior tempat tinggal Haruka dan mereka mencoba berbincang-bincang. Haruka bertanya kepada teman-temannya mengapa mereka berpatroli malam hari. Jawaban dari teman otakunya pun tidak terduga. Mereka mengatakan saat ini sedang memisahkan diri dari teman satu kelasnya. Kemudian salah satu temannya menjelaskan mengapa mereka memisahkan diri dari teman-teman yang lainnya. Dia menceritakan kondisi awal kedatangan mereka ke dunia isekai. Banyak dari temannya tidak percaya bahwa mereka ini berada di dunia isekai. Beberapa dari mereka pun juga ada yang merengek, meminta pulang dan membutuhkan tempat yang lebih nyaman. Ada juga yang mengatakan bahwa dunia isekai ini tidak berguna dan ada juga yang menyukai tempat mereka saat ini.
terutama ya para otaku pastinya. Kemudian mereka shock karena tiba-tiba saja dikepung oleh sekelompok goblin. Semua orang pun ketakutan, kecuali para otaku yang dengan sigap melawan goblin. The Berandal yang pada awalnya ketakutan menyerang goblin, beberapa saat kemudian ia membantu para otaku dan mereka berhasil melawan goblin. Setelah goblin berhasil dikalahkan, ketua kelas memberikan instruksi pada teman-temannya untuk segera pergi dari tempat tersebut dan mencari tempat yang lebih aman. Ketua kelas mengajak para murid ke tepian sungai yang menurutnya terlihat cukup aman. Dibantu oleh teman-teman otaku, mereka mendirikan tenda dan beberapa teman perempuan yang lain mencoba membuat api unggun. Ketua kelas membagi tugas dan juga menyatukan semua orang untuk diberi tugas yang sesuai dengan keahliannya. Ada yang diberi tugas untuk berpatroli dan memasak, serta ada juga yang mendirikan tenda. Semua para murid bekerja dengan baik untuk mengejar satu tujuan. Namun hal itu cuma angan-angan belaka. Sebab beberapa murid yang lain ada juga yang protes tentang pembagian tugas yang menurutnya tidak adil. Ketua kelas membujuk teman-temannya yang protes, tetapi mereka tidak mau membantu dan malah pergi dari camp. Kemudian teman-temannya yang lain juga menjadi tidak mau bekerja dan hanya ingin mengandalkan para otaku saja. Mereka tercerai-berai dan hanya ada ketua kelas, para otaku dan sebagian siswa saja yang masih mau bekerja. Para otaku memiliki beban pekerjaan yang cukup banyak nih cuy. Mereka mendirikan tenda, melawan goblin dan yang lainnya. Meskipun pekerjaan para otaku ini berat, mereka ingin skillnya menjadi naik dan bertambah. Sementara para The Berandal tidak membantu sama sekali dan hanya bermain-main saja dengan skill pengasih yang ia miliki. Para otaku pun mengkesal dengan kelakuan para The Berandal dan mereka mengikuti diam-diam untuk mengetahui rencana dari The Berandal. Kemudian para otaku mengatakan rencana The Berandal ke ketua kelas dan membuat ia ingin meningkatkan skill level juga. Setelah ketua kelas meningkatkan skill, ia datang ke lokasi The Berandal dan mengejarnya habis-habisan. Rencana The Berandal diketahui oleh para siswa perempuan dan mereka diusir dari kamp penginapan. Para otaku kira masalah tersebut bisa diselesaikan. Namun ternyata para berandal malah menyerang camp dan membuat penginapan jadi malah terbakar. Hal ini membuat para otaku disalahkan oleh sebagian siswa dan membuatnya pergi dari camp perkemahan. Setelah menceritakan hal tersebut kepada Haruka, Haruka mengajak para otaku untuk pesta makan jamur yang ia dapat dari perburuan sebelumnya. Haruka mendapatkan teman dan para otaku tinggal bersamanya selama beberapa hari. Setelah menginap beberapa hari, para otaku meninggalkan gua dan ingin jadi petualang. Para otaku mengajak Haruka untuk berpetualang bersama. Akan tetapi, Haruka menolaknya. Sebenarnya Haruka cukup tertarik untuk ikut, tetapi dengan level yang dia miliki saat ini, ia takut ngebuat teman-temannya ini jadi terhambat. Seusai berpisah dengan para otaku, Haruka menjalani kehidupan biasa dengan menyusuri hutan dan bertemu dengan kobold. Tangan Haruka digigit oleh kobold, namun ia berhasil mengalahkannya. Haruka melanjutkan perjalanan sambil menahan rasa sakitnya. Ia mendatangi kamp perkemahan dan melihat jejak kaki teman-temannya yang pergi ke arah seberang sungai. Lantas Haruka mengikuti jejak kaki teman-temannya dan bertemu dengan mereka. Setelah bertemu dengan mereka, Haruka justru kabur karena tidak ingin rasa sepinya ini direnggut. Namun teman-teman perempuannya ini mengejarnya dan berhasil menghentikan langkah Haruka. Kemudian teman-temannya ini memiliki permintaan pada Haruka. Mereka ingin bertemu pada para otaku untuk meminta maaf dan meminta diajarkan untuk bertahan hidup di hutan. Setelah bertemu dengan geng Shimazaki, teman satu kelas Haruka, ia dibawa ke tempat berkumpulnya para perempuan di sana. Kemudian Haruka bertemu dengan ketua kelas SMA-nya, yang juga teman satu SD-nya dahulu. Lalu melihat tingkah Shimazaki yang sedikit aneh, ketua kelas menanyakan kepada Haruka. Haruka nampak bingung ketika ingin menjelaskannya. Kemudian Haruka menjelaskan bahwa geng Shimazaki mau dijadikan sebagai budaknya. Karena ketua kelas salah mengerti, ia memarahi Haruka dan mengatakan bahwa skill tersebut hanya boleh digunakan untuk monster. Padahal niat Haruka hanyalah mau membantu geng Shimazaki untuk belajar meningkatkan skill saja.
Setelah menginterogasi Haruka, ketua kelas menanyakan keadaan Shimazaki dan ia ngejawab baik-baik saja. Seusai memastikan keadaan Shimazaki baik-baik saja, para siswi pun berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Sementara Haruka dibiarkan sendirian di pojokan. Namun saat Haruka diam di pojokan, ia mencoba eksperimen sihir dan percobaannya itu malah gagal, cuy. Kemudian ketua kelas menghampiri Haruka dan mengatakan bahwa Shimazuka ini telah mengatakan yang sebenarnya, bahwa Haruka bersedia untuk membantu mereka semua untuk meningkatkan skill. Setelah mereka mengobrol panjang lebar, Haruka pun pamit ke teman-temannya untuk segera pulang. Lalu ketua kelas bertanya kepada Haruka bagaimana caranya ia mempunyai rumah di dunia isekai ini. Haruka menjawab bahwa ia membangun rumah karena gabut. Hal ini ngebuat para siswi jadi iri. Sebab Haruka mampu beradaptasi dengan baik di dunia isekai, bahkan sampai membangun rumah di sini, cuy. Para siswi pun mengetahui Haruka mempunyai rumah yang berkumpul lagi untuk mendiskusikan sesuatu. Haruka menunggu sampai bosan karena terlalu sering mendiskusikan sesuatu hal. Di rumah Haruka memiliki fasilitas yang lengkap seperti kamar tidur, kamar mandi, toilet, dapur, dan masih banyak yang lainnya. Para perempuan dan ketua kelas yang mengetahui hal tersebut akhirnya meminta permintaan untuk menginap di rumah Haruka. Haruka kaget dengan permintaan teman-temannya itu. Apalagi yang menginap adalah seluruh perempuan satu kelasnya. Mereka akhirnya diperbolehkan menginap oleh Haruka dan seluruh perempuan dipersilahkan untuk mengikuti menuju rumahnya. Para siswi mengikuti Haruka dengan patuh. Ketika mereka tiba di rumah Haruka, para gadis lebih tercengang karena rumahnya begitu megah dan terlihat mewah, cuy. Setibanya di rumah Haruka, para perempuan langsung menyerobot kamar mandi Haruka untuk mandi, menikmati makanan yang sering kali Haruka kumpulkan, dan mencari ke hutan. Sementara para perempuan asik mandi di rumah Haruka, dia membangun tenda di luar rumahnya dan tidur sendirian di sana. Kemudian ketua kelas menghampiri Haruka ke tendanya dan berterima kasih kepadanya karena sudah memberikan tumpangan untuk istirahat dengan layak. Apalagi semenjak teman otakunya ini pergi, kelompok laki-laki yang lain juga pergi meninggalkan para perempuan. Ditinggal pergi oleh para laki-laki, ngebuat para perempuan menjadi cemas dan atas bantuan Haruka, mereka bisa jadi lebih tenang. Para perempuan menjadi lebih ceria karena di rumah Haruka ini ada kamar yang bagus, ada juga makanan enak dan juga kamar mandi. Ketua kelas menunjukkan ketidakberdayaannya kepada Haruka. Namun keraguannya ditepis oleh Haruka dan ia mengatakan bahwa ketua kelas sudah menjalankan tugas dengan baik. Haruka mengatakan bahwa jangan menjadikan para otaku sebagai standar, karena kapasitas ketangguhan antara perempuan dan laki-laki pastinya cukup beda. Setelah itu para perempuan yang sudah selesai mandi pergi tidur ke kamar masing-masing dan menyambut keesokan pagi dengan ceria. Paginya, Haruka bangun disambut oleh salah satu teman perempuannya. Mereka sedikit berbincang tentang kelakuan para temannya yang pernah kurang ajar kepadanya. Temannya takut jika Haruka ini memiliki sifat yang sama dengan teman-teman yang lain. Kekhawatirannya pun ditepis oleh Haruka dan mengatakan bahwa tidak perlu takut. Kemudian Haruka diberi sarapan ikan bakar. Di kesempatan itulah, Haruka mengatakan dia sudah lama gak makan ikan bakar. Seringkali hanya makan jamur dan dedagingan saja. Setelah sarapan selesai, Haruka dan beberapa temannya pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Ikan berhasil ditangkap dengan menggunakan sihir petir. Haruka penasaran dan menggunakan sihir emas miliknya untuk mencoba sihir petir tersebut. Lantas Haruka pun berhasil mendapatkan sihir petirnya. Haruka langsung mencoba skill barunya itu kepada ikan yang berada di sungai dan ia berhasil. Selain menangkap ikan, Haruka juga mengajari para perempuan untuk meningkatkan skill seperti berlatih dengan kabolt. Setelah teman-temannya berhasil mengalahkan para kabolt, Haruka pun bersedia mengantar mereka sampai ke kota. Perjalanan Haruka dan teman-temannya pun dimulai. Mereka berjalan menyusuri hutan hingga sampai di area tengah hutan. Sementara para teman berandalnya menargetkan para perempuan. Haruka bersedia menjaga mereka dan menjadi prioritas utamanya. Saat berjalan menyusuri hutan, Haruka dan teman-temannya bertemu dengan orc. Untuk mengalahkan orc, Haruka pun membutuhkan sihir. Namun setelah mencoba bertarung dengan orc, Haruka memukul kepalanya dalam sekali pukulan. Orc tersebut pun langsung tumbang. Haruka kira serangan fisik para orc ini tidak akan mempan.
Kemudian Haruka pun menjajal menggunakan sihir pada orc lain saat melanjutkan perjalanan menuju ke kota. Hari pun mulai gelap. Haruka dan teman-temannya membuat tenda dan memasak makanan. Sembari teman-temannya masak makanan, Haruka pun memasang jebakan sihir tanah agar tidak ada hewan buas, goblin maupun orc yang menyerang. Setelah memasang perangkap, Haruka pun mengecek peta untuk melihat rute mana yang akan dia ambil. Saat sedang memperhatikan rute mana yang akan dia ambil, Haruka merasakan ada monster yang mendekat. Haruka buru-buru berlari untuk menghadangnya. Awalnya Haruka ini mengira para teman berandalnya ini akan datang. Untungnya bukan, melainkan malah temannya yang lain. Mereka mencari Haruka untuk memberitahukan sesuatu yang penting. Bahwa mereka ini ingin meminta maaf kepada para perempuan karena pernah meninggalkannya. Lalu mereka ngebahas tentang skill yang lebih berbahaya daripada skill boneka maupun pengikat, yaitu pembajak. Teman-teman Haruka takut bahwa kelompok berandal memiliki skill tersebut dan membuat posisi para perempuan menjadi berbahaya. Untungnya Haruka menenangkan teman-temannya bahwa kelompok berandal tidak ada yang memiliki skill pembajak yang mereka sebutkan tersebut. Namun jika Haruka yang memilikinya, mereka tidak masalah, karena mereka tahu juga bahwa Haruka lebih senang hidup sendirian. Kemudian di pagi hari, setelah mereka bangun dan melanjutkan perjalanan, ketua kelas menarik Haruka sedikit menjauh dari teman-temannya. Ketua kelas ini mengakui skill yang dia miliki kepada Haruka adalah skill pembajak. Ketua kelas pun cemas, takut Haruka menjauhinya karena skillnya berbahaya. Tetapi Haruka dengan bijak menenangkannya. Untung yang mempunyai skill tersebut adalah ketua kelas. Hal tersebut tidak akan membahayakan teman-temannya kecuali saat ia sedang terkepung oleh penjahat. Perjalanan menuju kota oleh Haruka dan teman-temannya pun dilanjutkan. Mereka menyusuri hutan lagi dan istirahat sebentar untuk menikmati makanan maupun minuman. Menurut Haruka, perjalanan mereka lebih cepat dibanding dengan jadwal yang sebelumnya ditentukan. Namun mereka perlu berkemah sekali lagi untuk malam ini. Haruka kemudian menemukan tepi sungai. Meskipun jaraknya lumayan jauh, ia berlari untuk menuju ke sungai dan menjajal skill terbarunya, yaitu bisa terbang. Haruka mendahului dan meninggalkan ketua kelas dan teman-temannya. Haruka ingin melihat rute tercepat dengan cara melihat dari ketinggian. Ia memanfaatkan skill sihir berat untuk melihat hal tersebut. Saat melihat rute dari ketinggian, tiba-tiba saja Haruka terjatuh. Untungnya Haruka menggunakan skill pelapis sihir. Kalau tidak menggunakan skill tersebut, bisa saja ia akan mati. Lalu saat malam hari tiba, ketua kelas menanyakan mengapa Haruka bisa babak belur. Haruka menjawab karena ia jatuh dari ketinggian sambil membawa buah beri. Setelah itu Haruka memberikannya kepada ketua kelas untuk dibuat jus dan diminum. Kemudian saat pagi hari tiba, panduan perjalanan yang dipimpin oleh Haruka berjalan dengan lancar. Mereka berhasil keluar dari hutan tanpa ada yang mengikuti dari kelompok berandal. Meskipun tetap ada tantangan dalam perjalanan seperti dikejar oleh para orc. Setelah keluar dari hutan, mereka terlihat sangat senang sekali. Tetapi area yang ia tuju adalah area terbuka dan ngebuat Haruka harus menjadi lebih berhati-hati lagi. Sembari mencoba skill terbaru dari Haruka, ia mencoba berjalan di atas udara. Kemudian tanpa sadar saat Haruka ingin mengecek rute, ia pergi menuju ke tempat orang yang dihadang oleh serigala hijau yang membawa ketua kelas terbawa oleh arus angin. Haruka dan ketua kelas mendarat di area para pedagang yang lumayan dengan cara tidak sempurna, di mana mereka membuat ketua kelas menjadi pingsan. Selain ngebuat ketua kelas pingsan, Haruka juga ngebuat para serigala hijau menjadi mati dan telah dikalahkan. Selain bertemu dengan pedagang, pedagang tersebut membawa kelompoknya yang terdiri dari para elf dan pemburu. Seusai berkenalan dengan tim, para pedagang dan tim pedagang menyembuhkan dirinya. Lalu Haruka memberikan jamur penambah stamina kepada mereka. Sontak saja mereka senang sekali mendapatkan jamur langka dan langsung memakannya. Jamur bakar tersebut membuat stamina para tim pedagang menjadi bugar kembali. Setelah mereka beres-beres barang yang berjatuhan karena kereta kuda ambruk, teman-teman Haruka menyusul.
Setelah sampai di area yang Haruka datangi, mereka pergi bersama tim pedagang ke sebuah kota. Setibanya di kota Amui, Haruka dan teman-temannya langsung mendatangi kuil petualang. Ketika para perempuan mendaftar sebagai petualang, Haruka tidak diakui karena belum memenuhi syarat minimum level. Petualang guild ini mengingatkan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan kota tanpa adanya surat izin yang resmi. Mendengar hal itu, membuat Haruka menjadi lebih kesal dan ia pun mencoba beberapa kali untuk kabur dengan menggunakan sihir pelindung. Sihir ini membuat Haruka menjadi tidak terlihat. Selain mendaftar sebagai petualang yang akhirnya tidak membuat dirinya diterima, Haruka menukarkan kristal miliknya agar bisa menjadi uang. Haruka mempunyai satu karung kristal dan membuat petugas guild memiliki hutang kepadanya. Sebab petugas guild hanya mampu memberikan sekitar 8 juta yen dalam kurs Jepang per satu harinya. Setelah mendapatkan uang, Haruka diajak oleh salah satu grup pedagang yang ia tolong sebelumnya ke penjual senjata. Di sana, Haruka belanja sampai menghabiskan uangnya sebanyak 8 juta yen dan gak jadi dibagikan kepada teman-temannya. Di toko senjata tersebut, Haruka membeli kalung dan senjata yang digunakan untuk menambah skill senjata kayunya. Setelah puas berbelanja, Haruka dan teman-temannya menuju ke penginapan. Di sana mereka beristirahat dan menyusun strategi untuk meningkatkan skill sekaligus mencari para otaku. Keesokan harinya, para perempuan mulai berbelanja dan menikmati waktu istirahat di penginapan. Sementara Haruka menyusun strategi untuk kabur keluar kota dan ingin kembali lagi ke hutan. Haruka ingin kembali hidup menyendiri dan kembali melakukan rutinitas seperti sebelumnya, sebelum memandu para teman-temannya ini ke kota. Usaha kabur pertama Haruka adalah saat menyusuri lorong penginapan menggunakan sihir pelindung, agar teman-temannya yang sedang berkumpul tidak mengetahuinya. Haruka berhasil melewati teman-temannya yang berada di lorong, namun tidak berhasil melewati teman-temannya yang berbelanja di pasar. Hal itu membuat diolok-olok teman-temannya karena untuk apa Haruka kabur dan kembali lagi ke area hutan. Berulang kali Haruka mencoba kabur dan saat ia berhasil melewati penjaga gerbang kota, Haruka pun merasa senang. Di luar gerbang kota, ia melihat banyak goblin, kobold, dan juga para bandit. Kemudian Haruka melihat ada para bandit yang menyergap kereta kuda seorang perempuan. Awalnya Haruka mengacuhkannya dan ingin segera pergi dari sana. Namun kenyataannya, ia tidak bisa acuh dan akhirnya ia membantu perempuan tersebut untuk mengusir para bandit. Para bandit berhasil mudah dikalahkan menggunakan sihir api. Lalu perempuan yang diselamatkan oleh Haruka ini pun berterima kasih dan meminta Haruka untuk mengawal dirinya agar sampai ke kota. Haruka tidak mengerti jika perempuan tersebut tinggal di kota Omui dan merupakan seorang bangsawan. Ketidaktahuan itu membuat Haruka jadi berbicara sembarangan. Selanjutnya seorang perempuan tersebut meminta maaf pada Haruka bahwa sistem pemerintahan di kota Omui ini cukup ribet, kagak jelas cuy, kayak di Konoha. Haruka yang baru saja mengetahui hal tersebut menjadi tidak enak hati karena telah berbicara sembarangan kepada putri bangsawan. Apalagi ternyata aksi percobaan kabur Haruka tidak berhasil lagi karena ternyata arah kereta kuda menuju ke kota Omui. Selanjutnya diperlihatkan suasana sore di kota Omui. Haruka yang awalnya ingin melarikan diri ke kota Omui menjadi gagal karena ia terjebak di kereta kuda anak pemimpin kota yang bernama Mariel. Haruka ingin kabur tapi tidak bisa karena ia sudah berada di rumah pemimpin kota. Ia dijamu besar-besaran di sana dengan segala jenis makanan lezat dan minuman yang mewah yang dihidangkan untuk Haruka. Haruka duduk di meja utama dengan Mariel yang terus berbicara tanpa henti. Sementara Haruka menikmati makanannya tanpa peduli omongan Mariel yang terus-menerus berbicara. Sembari makan makanan yang telah dihidangkan, Haruka diberi uang dan kartu identitas spesial oleh Mariel. Kartu identitas tersebut bisa digunakan oleh Haruka untuk bebas keluar masuk kota Omui tanpa izin lagi. Setelah keluar dan menikmati jamuan dari pemimpin kota, Haruka langsung dikerubungi oleh teman-teman perempuannya. Mereka penasaran dari mana saja Haruka keluar selama ini. Haruka menjawab dan menjelaskan apa yang telah terjadi tidak secara gamblang kepada teman-temannya. Hal itu membuat teman-teman perempuan tidak ambil pusing dan lebih memilih keluar untuk meningkatkan skill dan mendapatkan kristal sihir yang bisa digunakan buat belanja.
Begitu teman-temannya pergi, Haruka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelinap keluar dari kota dan berlari menuju hutan. Haruka berjalan menuju hutan dengan riang gembira. Ia tidak sabar menikmati kenyamanan di rumah guanya yang mewah. Namun perjalanan yang awalnya damai telah menghilang. Haruka beberapa kali diserang oleh orc. Untungnya Haruka dapat mengalahkannya dengan mudah menggunakan tongkat kayu miliknya yang sudah terupgrade. Ketika Haruka berjalan lebih jauh, ia melihat jejak darah tadi. Haruka takut itu adalah darah milik para teman otaku sekelasnya. Ia mengikuti jejak darah tersebut sampai tiba di dekat rumahnya. Di sana ia bertemu dengan sekelompok teman satu kelasnya yang dikenal sebagai kelompok badut kekar. Haruka melihat teman-temannya yang terluka cukup serius dan parah. Haruka mendekati teman-temannya yang terluka parah. Ia panik karena luka teman-temannya cukup serius dan banyak mengeluarkan darah. Kemudian Haruka mengeluarkan cairan penyembuh sebanyak-banyaknya guna menyembuhkan teman-temannya. Setelah cairan penyembuh digunakan kepada teman-temannya, salah satu temannya pun sadar dan mengatakan bahwa kelompok para berandal ini telah dihabisi oleh salah satu teman mereka. Dari pernyataan temannya tersebut membuat Haruka menjadi terkejut. Menurut kesaksian teman-temannya yang telah dilukai, orang tersebut memiliki skill sebagai ahli matematik. Dan mereka bilang target berikutnya adalah si ketua kelas. Mendengar hal itu membuat Haruka memutuskan untuk melindungi teman-teman perempuannya. Haruka meminta tolong kepada kelompok badut kekar untuk segera berangkat ke kota dan melindungi para perempuan. Pada awalnya, kelompok badut kekar menolaknya dan ingin membantu Haruka melawan si ahli matematika. Kemudian mereka menuruti perintah Haruka dan bergegas pergi ke kota untuk melindungi para perempuan. Setelah mereka pergi, Haruka pun mulai latihan berat dengan melawan para goblin berlevel tinggi. Haruka mulai melawan 3 goblin level 19, King Goblin hingga Goblin Emperor. Selain melawan para goblin, Haruka juga mengasah skill dan tongkat kayunya agar bisa menjadi lebih kuat. Haruka juga menggabungkan skill miliknya yang lain dengan sihir yang menjadi satu supaya melahirkan skill yang baru. Seusai melakukan latihan selama beberapa hari, Haruka kembali ke rumahnya. Ia berdiri di depan rumahnya sembari menunggu kedatangan si ahli matematika. Malam hari pun tiba. Dari bayangan sinar rembulan tersebut, si ahli matematika pun muncul. Dengan senyuman tipis, si ahli matematika berjalan mendekati Haruka. Saat si ahli matematika membuka tudungnya, Haruka langsung mengenali sosok orang tersebut. Ia adalah Tanaka. Pada awalnya, Tanaka menghiraukan keberadaan Haruka karena ia tahu Haruka menyukai kesendirian. Namun Haruka tidak membiarkan Tanaka menyakiti teman-temannya, terutama para perempuan. Apalagi niatan Tanaka mengambil skill teman-temannya juga telah diketahui oleh Haruka, yaitu untuk menjadi seseorang yang terkuat di dunia. Mendengar hal tersebut membuat Haruka tidak membiarkan Tanaka pergi begitu saja. Ia menantang Tanaka untuk melakukan duel. Tanaka bersedia duel dengan Haruka. Apalagi ia meremehkan senjata yang digunakan oleh Haruka. Tanaka tersenyum kecil dan Haruka mengangkat tongkat kayunya untuk bersiap melawan Tanaka. Apalagi ketika Haruka mengatakan bahwa seorang penyendiri pun memiliki orang-orang yang butuh untuk dilindungi. Tanaka mengatakan bahwa skill sisa yang berada di ruangan putih adalah skill-skill sampah. Tanaka mulai menyerang Haruka dengan batu-batu rapuhnya. Namun Tanaka berhasil menghindar. Haruka diserang habis-habisan oleh Tanaka. Untungnya ia berhasil menghindari serangan Tanaka yang tiada habisnya. Para kelompok badut kekar sampai di gerbang kota Omui. Sementara teman-teman perempuannya baru saja sampai di gerbang kota setelah mereka berlatih meningkatkan skill. Kemudian mereka bertanya-tanya mengapa para lelaki bisa terluka sangat parah dan mereka menjelaskan dengan sangat detail. Lalu karena mereka tidak melihat Haruka bersama para kelompok badut kekar, ketua kelas menanyakan keberadaannya. Jawaban para lelaki pun tidak terduga. Mereka menjelaskan dengan jujur bahwa Haruka ingin melindungi para perempuan dari Tanaka. Sebab Tanaka telah membunuh kelompok berandal dan teman-teman yang lainnya. Saat ketua kelas ingin menyusul Haruka, salah satu dari kelompok badut kekar menghadangnya dan mengatakan bahwa Haruka bisa mengatasinya. Kembali ke duel Haruka melawan Tanaka. Haruka diserang tanpa henti oleh Tanaka, membuat Haruka menjadi sulit bergerak dan tidak sempat untuk menyerang balik.
Tanaka terkesan dengan Haruka karena mampu menghindari serangannya dengan sangat lihai. Kemudian Tanaka melontarkan pertanyaan kepada Haruka bahwa sejak kapan ia mulai mencurigainya. Dengan lantang Haruka menjawab, ia mencurigainya sejak awal. Sebab orang penyendiri dan jenius matematika seperti Tanaka bersekongkol dengan para berandalan adalah hal yang tidak lumrah. Tanaka merencanakan kejahatan ini mulai dari awal mereka berada di dunia isekai. Ia semakin yakin dengan tindakan kejahatannya saat ia pernah melewatkan skill pembajak dari genggamannya. Setelah Tanaka mendapatkan skill pengganggu, ia bisa memanfaatkan para berandalan agar seisi kelas bisa terpecah. Sambil berbincang, Tanaka tiba-tiba saja melilit kaki Haruka menggunakan kayu rambut. Kemudian Tanaka juga mengeluarkan sihir apinya untuk membakar Haruka. Namun usahanya sia-sia karena skill milik Tanaka diserap oleh tongkat kayu milik Haruka. Awalnya Haruka tidak yakin apakah skillnya ini dapat bekerja dengan baik. Tapi Haruka meyakini bahwa ini adalah berkat rambat missile digabungkan dengan yang ia peroleh dari toko senjata di kota Omui. Efek dari tanaman rambat tersebut adalah bisa menyerap skill sihir jenis manapun. Ketika Haruka bergantian menyerang balik, Tanaka berhasil menghalaunya menggunakan pedang milik salah satu para berandal. Haruka menyadari ternyata aksinya tersebut adalah pancingan sebab Tanaka bingung ingin menggunakan jenis senjata mana yang akan digunakan melawan Haruka. Tanaka pamer ia mempunyai banyak senjata yang ingin ia gunakan untuk menyerang Haruka. Tanaka mulai menyerang Haruka menggunakan pedang berukuran besar dan membuat Haruka kewalahan. Selanjutnya, Tanaka menggunakan palu berukuran besar juga untuk menyerang Haruka. Dan Haruka pun sulit menangkis semua serangan yang Tanaka acungkan. Apalagi Tanaka dapat berganti-ganti skill senjata berkali-kali, membuat Haruka kewalahan dan terkena tebasan sampai terlempar ke seberang sungai. Menurut Haruka, ini merupakan keadaan yang cukup gawat karena Tanaka terlalu banyak memiliki pola serangan untuk mencari celah di skill senjatanya. Tanaka menggunakan banyak skill untuk menyerang Haruka karena ia mempunyai skill peniru. Sekarang, ia mengincar skill pembajak milik ketua kelas. Tanaka berencana untuk menirunya dan kemudian mencuri skill aslinya. Selain ingin mencuri skill membajak, Tanaka juga ingin mencuri semua skill kuat yang lain yang ia ingin kuasai. Sebab Tanaka ingin menjadi orang yang paling kuat. Meniru skill semua milik orang adalah kekuatan yang terburuk. Semakin lama Haruka mengelur waktu, skill senjata milik Tanaka ini jadi semakin gila. Ketika Haruka ingin menyerang, Tanaka menggunakan ilusi untuk menghindar. Kemudian saat Haruka akan ditusuk oleh pedang oleh Tanaka, Haruka berhasil menghindar dan menyadari bahwa Tanaka hanya bisa menggunakan skill yang sama sebanyak 3 kali saja. Saat mengatakan hal itu, Tanaka kaget karena Haruka ternyata bisa mengetahuinya. Berulang kali Tanaka mencoba menyerang Haruka, tetapi selalu gagal. Sementara Haruka mengetahui kelemahan dari skill peniru dan membiarkan Tanaka menyerangnya secara berulang-ulang untuk mencari tahu cara mengalahkannya. Saat itulah Haruka pun mengetahui bahwa Tanaka menggunakan serangan senjatanya hanya sebanyak 2 kali. Sebab ia tahu bahwa Tanaka takut kehabisan skill tiruannya. Saat Tanaka banyak mengoceh tentang skill yang dia miliki, disitulah Haruka mulai menyerangnya. Haruka menyerang Tanaka hingga ngebuat dirinya tersungkur. Namun saat Haruka mulai menyerang kembali, tiba-tiba Tanaka mengancungkan senjatanya lagi pada Haruka. Haruka kaget dengan lemparan senjata milik Tanaka. Ia mengira bahwa Tanaka ini tidak bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Saat Haruka menyerang Tanaka, ia tidak terima dan menganggap ini tidak masuk akal. Bahwa orang kuat sepertinya dikalahkan oleh seseorang yang mempunyai skill sisa. Tanaka marah besar dan mempunyai trik lain untuk mengalahkan Haruka. Tanaka mengeluarkan skill yang lebih kuat, yaitu skill kematian. Haruka terkena skill kematian itu dan membuatnya terjatuh. Sementara Tanaka menggunakan semua skillnya untuk membunuh Haruka. Setelah Haruka tumbang, Tanaka menginjak kepala Haruka sembari memikirkan cara mendapatkan skill membajak milik ketua kelas. Tanaka pergi dari tempat tersungkurnya Haruka, dan setelah beberapa langkah Tanaka berjalan, Haruka terbangun. Tanaka kaget karena Haruka tidak mati setelah menggunakan skill kematian.
Kemudian Haruka menjelaskan bahwa ia memiliki skill kebugaran dan membuat dirinya tidak mudah mati, membuat skill kematian menjadi berkurang pada Haruka. Apalagi status keberuntungan Haruka juga cukup tinggi, sehingga ia tidak mudah untuk menyerah. Apalagi sejak kedatangannya di dunia isekai, Haruka memang sengaja mempertaruhkan keberuntungannya, sehingga membuat kematian menjadi nggak bekerja pada tubuhnya. Sejak awal bertarung dengan Tanaka, Haruka juga menggunakan skill boneka tali, di mana skill tersebut bisa menghindari serangan milik musuh. Haruka juga telah mempelajari skill boneka tersebut dan bebas menggunakannya di luar tubuhnya, membuat Haruka bisa bergerak dengan sangat mudah. Penjelasan tersebut membuat Tanaka sangat marah, sehingga ia menyerang Haruka menggunakan 2 pedang sekaligus. Namun serangannya tidak berfungsi kepada Haruka. Kemudian Tanaka membandingkan matematika dunia isekai dengan di dunia nyata. Haruka menjawab dengan lugas bahwa dunia isekai dan dunia nyata memiliki perhitungan yang berbeda. Sebab di dunia isekai tidak ada yang tahu bagaimana cara angka saling bertambah. Setelah Tanaka menjelaskan bagaimana ia ingin menguasai dunia, tiba-tiba ia menyerang Haruka menggunakan pedang. Tetapi pedangnya berhasil ditepis oleh Haruka dan menancap di tanah. Sayangnya setelah pedang tersebut jatuh di tanah, ternyata Tanaka mampu mengendalikan pedang dari jarak jauh dan berhasil menusuk Haruka dari belakang. Tanaka masih mengira bahwa dirinya lah pemenangnya dan menyerang Haruka sampai berkali-kali. Serangannya tersebut pun berhasil ditepis oleh Haruka, sebab Tanaka hanya bisa memperhitungkannya saja. Menurut Haruka, Tanaka malas mengasah skillnya karena merasa dirinya lah yang paling kuat. Haruka berapi-api menyerang Tanaka dan langsung membunuhnya seketika itu juga. Setelah Haruka berhasil membunuh Tanaka, ia berjalan dengan kelelahan dan menahan sakit karena luka tusukan. Di saat ia sudah tidak kuat berjalan dan memilih duduk di antara pepohonan, Haruka bertemu dengan para otaku. Para otaku tahu keberadaan Haruka dari ketua kelas, lantas menjemputnya ke hutan. Setelah bertemu dengan para otaku, Haruka menjadi lebih tenang dan kembali ke kota Omui dengan sambutan para teman perempuannya. Di hari ke-26 di dunia isekai, Haruka bangun pagi dengan merasakan efek pertarungan melawan Tanaka yang masih terasa. Kemudian ia berjalan ke area ruang berkumpul dan menyapa para otaku. Teman-temannya ini ingin pergi ke labirin untuk meningkatkan skill dan mencari benda-benda yang langka. Banyaknya monster yang ada di area dungeon atau labirin membuat para otaku sedikit kesulitan saat mencarinya. Sementara benda langka yang ia cari berada di kedalaman dungeon yang entah berada di lantai berapa. Benda langka tersebut sulit dicari karena memiliki efek bisa mengubah penilaian atau kesan orang lain terhadapnya. Kemudian para otaku berpamitan untuk pergi, lantas berpetualang di dalam dungeon. Sementara Haruka berniat ingin kembali ke gua. Namun niatan tersebut segera diketahui oleh ketua kelas dan membuatnya marah. Ketua kelas mengajak berbicara pada Haruka secara pribadi. Ia pun mengatakan mengapa Haruka pergi sendirian dan melakukan hal yang berbahaya seperti kemarin. Ketua kelas mengkhawatirkan Haruka dan mengatakan bahwa jangan melakukan hal berbahaya sendirian lagi. Haruka pun menurutinya. Lalu karena Haruka sering dimarahi oleh sang ketua kelas, ia ingin mendapatkan benda langka seperti yang dicari oleh para otaku. Haruka ingin mendapatkan kesan positif dari penggunaan benda langka tersebut. Jika ia menggunakan benda tersebut, maka ia tidak akan kena marah lagi oleh si ketua kelas. Kemudian Haruka pun bertekad untuk berangkat ke labirin seorang diri. Latar scene pun berubah ke rumah pemilik kota, di mana Mariel mengantarkan suguhan untuk ayahnya yang sedang bekerja. Tiba-tiba seorang prajurit penjaga dungeon melaporkan bahwa ada sejumlah monster orc dalam perjalanan menuju ke kota Omui. Mendengar hal ini membuat pemilik kota dan Mariel pun kaget. Pemilik kota menyuruh anaknya untuk pergi ke guild melaporkan kejadian tersebut. Sementara itu Haruka yang ingin mendapatkan benda langka berjalan ke arah dungeon dengan sangat santuy. Saat ia berjalan menuju dungeon, tiba-tiba saja ada bahaya yang mengancamnya. Ternyata yang berdatangan menuju ke arah Haruka adalah para monster yang dilaporkan oleh seorang prajurit ke pemilik kota. Dengan cepat Haruka menghabisi semua monster tersebut sendirian tanpa bantuan seorang pun. Saat Mariel melapor ke guild, semua orang terkejut dengan kabar tersebut.
Lalu mereka bersiap-siap bersama dengan teman perempuan Haruka untuk pergi ke depan gerbang. Mereka menunggu sejumlah monster yang datang ke kota Omui sampai sore. Sementara Haruka pergi ke dungeon, ia tidak menemukan apapun yang dia cari. Akhirnya ia berniat kembali pulang untuk menanyakan kembali ke penjual toko senjata antik. Sementara itu, anggota guild menunggu kedatangan monster sampai malam hari. Namun monster tidak kunjung datang. Justru yang terlihat adalah Haruka. Sesampainya Haruka berada di depan gerbang kota Omui, banyak yang bertanya ia habis dari mana aja. Haruka tidak menjawab dengan gamblang. Justru ia bertanya balik pada orang-orang mengapa mereka berkumpul di depan gerbang kota. Mereka dengan kompak menjawab bahwa mereka ini sedang bersiap menunggu melawan para monster. Kemudian Haruka menjawab bahwa ia telah menghabisi para monster sendirian. Hal itu membuat Haruka dimarahi oleh ketua kelas lagi dan lagi. Selain dimarahi oleh ketua kelas, ia juga mendapat teguran dari ketua guild. Ketua guild mengingatkan Haruka untuk tidak membahayakan dirinya lagi. Haruka sekarang gak hanya diawasi oleh ketua kelas dan para perempuan, melainkan juga diawasi oleh kepala serikat guild serta Meriel. Diawasi seperti ini membuat kehidupan Haruka menjadi tidak bebas. Keesokan paginya, Haruka pergi ke toko barang antik untuk menanyakan benda langka yang ada di dungeon. Pemilik toko heboh melihat kedatangan Haruka dan takut jika dagangannya dibeli semua. Namun Haruka mengatakan bahwa ia tidak ingin membeli dagangan, melainkan ingin menanyakan tentang benda langka. Pedagang menjawab dengan mantap bahwa itu adalah cincin feromon. Haruka bertanya lokasi persis cincin tersebut dan pedagang menjawab bahwa ia bisa mencarinya di lantai 50 ke bawah. Sementara lantai di dungeon tersebut ada 100 dan di setiap lantainya mempunyai monster. Mendengar hal itu, Haruka pun langsung berangkat ke dungeon. Tapi ia tidak tahu bahwa ada beberapa orang yang mengikuti dan mendengar percakapannya secara diam-diam. Beberapa orang tersebut adalah kelompok badut kekar. Setelah menguping pembicaraan antara Haruka dan pedagang, kelompok badut kekar menceritakannya kepada ketua kelas. Mendengar hal tersebut membuat ketua kelas dan perempuan lain jadi khawatir cuy. Kekhawatiran digunakan Haruka untuk jadi hal-hal yang aneh. Kemudian kelompok badut kekar dan para perempuan mengejarnya sampai memasuki dungeon. Karena Haruka panik dikejar oleh teman-temannya, ia pun jadi terpeleset dan jatuh ke lubang yang dalam. Lubang tersebut membawa Haruka ke lantai 100. Namun ia berhasil mendarat dengan sempurna dengan menggunakan sihir tanah. Haruka mencoba menyisir lorong dan menemukan sebuah pintu yang dilingkupi oleh energi yang jahat. Haruka memasukinya dan menemukan seorang tengkorak yang juga dikelilingi oleh energi jahat. Mereka berdua kemudian bertarung dan Haruka menyadari bahwa tengkorak tersebut meminta tolong kepadanya. Selanjutnya di kediaman rumah Meriel, sang ayah mulai khawatir dengan fenomena sambaran petir di labirin. Dari reaksi yang terjadi, sepertinya akan ada bahaya yang menimpa labirin. Maka dari itulah, ayah meminta Meriel untuk memberitahukan keadaan darurat itu ke serikat petualangan. Mereka harus segera bertindak sebelum bencana terjadi. Di sisi lain, Haruka masih setia melawan monster labirin yang sangat OP itu. Tidak ada pilihan lagi, Haruka harus bisa terus menyerang si monster dengan kecepatannya. Jika salah langkah, bisa saja Haruka mati di tangan monster labirin. Sembari mengayunkan senjatanya, Haruka terus berpikir langkah apa yang harus diambilnya. Sepintas mata dewa milik Haruka pun membaca kejadian di masa depan. Jika telat menghindari serangan, Haruka sudah pasti menjadi mayat santapan dari si monster labirin. Tidak mau dikalahkan begitu mudah, Haruka terus-terusan menyerang balik hingga menemukan titik lemah dari monster. Namun beberapa kuat Haruka bertahan, si monster sama sekali tidak merasa lelah. Hal itu membuat Haruka bertanya-tanya, mengapa si monster labirin ini memiliki stamina yang begitu oke? Setelah diperhatikan, si monster tampak berbeda dari monster yang lain yang pernah Haruka lawan. Dia merasakan sesuatu yang aneh pada monster labirin. Dari pengamatan itulah, Haruka mengetahui kalau si monster ini sama sekali tidak haus akan darah musuhnya. Haruka mencoba kembali menyerang si monster. Namun dia tidak terluka sama sekali. Hal itu menandakan bahwa si monster labirin sepertinya dikendalikan oleh aura hitam di tubuhnya.
Sebenarnya monster itu tidak ingin menyerang Haruka, namun dia dipaksa. Haruka pun menjulurkan tongkatnya yang mengarah pada aura kegelapan. Tidak disangka, tongkat Haruka mampu menyerang aura kegelapan itu. Menurut pengamatannya, si monster labirin sengaja menderita hingga membiarkan dirinya diserang kegelapan. Sebab dia ingin mati agar penderitaannya berakhir. Seketika Haruka pun berhasil memisahkan aura kegelapan darinya. Namun keinginan monster labirin untuk mati lebih kuat. Alhasil Haruka tidak mempunyai pilihan lain selain menjadikannya sebagai budak. Setelah kontrak dibuat, si monster resmi menjadi budak Haruka. Namanya seketika berubah menjadi Angelica. Sontak saja Haruka kaget, lagi dan lagi dia mengkoleksi budak wanita. Setelah proses pengecekan selesai, Haruka segera mengajak Angelica pergi meninggalkan lantai 100. Namun siapa sangka keduanya malah dihadang oleh master lantai. Karena energi Haruka sudah terkuras, dia memilih jalan lain agar bisa melewati master lantai. Haruka sudah tidak sanggup lagi melawan monster dengan level yang sangat tinggi. Alhasil Haruka memiliki ide melubangi lantai atas labirin. Sialnya di atas sana monster Minotaurus sedang menantikan kehadiran Haruka. Sontak saja Haruka pun semakin panik karena Minotaurus berada di level yang tinggi. Tidak kehabisan akal, Haruka menyerang mereka sekaligus dengan cara curang hingga menghasilkan item berlian. Tidak hanya itu saja, baju monster lantai yang tertinggal membuat Angelica tertarik memakainya. Alhasil Haruka mengizinkan Angelica memakai baju zirah terkutuk itu. Setelah memakainya, Angelica pun terlihat lebih kece. Di sisi lain, para teman-teman Haruka baru tiba di lantai 50. Mereka terlihat takut dan sangat panik. Baru saja menginjakkan kaki di lantai 50, mereka dihadang oleh monster Cyclops. Di luar labirin, Meriel bersama ketua serikat sedang mendiskusikan tentang labirin. Firasat Meriel berkata, akan ada sesuatu yang buruk terjadi di sana. Untuk mengantisipasinya, para petualang yang tersisa akan mengecek keadaan di labirin. Kembali pada Haruka yang sudah beranjak ke lantai 98. Tampaknya Angelica sangat senang diberikan hadiah kantong penyimpanan oleh Haruka. Selanjutnya Haruka dihadang oleh monster Lynch. Dengan sentuhan tongkat saktinya yang OP itu, Haruka pun berhasil menang. Lalu di lantai 97 Haruka diserang oleh monster lebah yang beracun. Seperti biasa dengan kecerdasannya, Haruka memikirkan cara untuk mengalahkan monster itu agar tidak terkena racunnya. Dengan menggunakan sihir api, Haruka mengumpulkan para lebah dan membakarnya hingga hancur lebur. Di lantai 96, Haruka dihadang oleh monster Venom berbentuk laba-laba. Monster bisa mengeluarkan benang lengket itu mampu memangsa lawannya. Dengan sihir tanah, Haruka membuat senjata anti benang agar bisa melawan serangan dari Venom. Setelah itu Haruka menggilas mereka hingga berubah menjadi item. Sejak tadi, tugas Angelica mengumpulkan item-item monster yang berhasil dikalahkan. Di lantai selanjutnya, Haruka kembali menemui bos monster. Berbeda dari biasanya, kali ini Haruka dibantu oleh Angelica mengalahkan bos lantai dengan kekuatan OP yang Angelica pun berhasil meluluh lantahkan bos lantai. Haruka merasa lega karena Angelica menjadi sekutunya. Jika dia menjadi musuh, maka Haruka pasti akan kerepotan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan serangan kombinasi. Berbeda dengan Haruka yang baik-baik saja, para teman-temannya saat ini sungguh dalam kesulitan. Ketua kelas dan anggotanya tidak berdaya mengalahkan monster Cyclops lantai 50. Awalnya ketua kelas sudah tidak sanggup lagi dan ingin menyerah. Namun Kakizaki dan Oda datang memberikan semangat pada ketua kelas. Mereka akan bekerja sama untuk mengalahkan Cyclops. Mereka tidak ingin ketua kelas menyerah begitu saja. Lantas Kakizaki dan Oda mengatakan mereka mempunyai ide brilian untuk mengalahkan monster. Tampaknya teman-teman yang lain sudah tidak berdaya melawan kekuatan Cyclops. Di kesempatan itulah Kazi ini dan Oda mengutarakan ide mereka pada ketua. Awalnya ketua kelas menolak karena ide mereka sangat berbahaya. Namun para anggota yang sudah tidak berdaya lagi berharap ketua menyetujuinya. Alhasil mau tidak mau ketua pun setuju. Dimulailah kombinasi antara Kakizaki dan juga Oda. Di awal Kakizaki akan menyerang mata Cyclops dengan kekuatannya.
Sialnya tubuh Kakizaki terkena serangan tangan Cyclops hingga membuatnya terhempas. Namun jangan khawatir, itu semua masih bagian dari rencana. Ketika Kakizaki terhempas, Oda bersiap membidik mata si monster. Untungnya bidikan Oda tepat sasaran dan membuat monster itu KO dalam seketika. Sontak saja para siswa senang mereka bisa mengalahkan monster. Dengan sigap Oda menghampiri Kakizaki dan memberikan uluran tangan kepadanya. Melihat kekompakan teman-teman dan membuat ketua kelas bahagia. Ketua kelas bersyukur karena mengenal Haruka, mereka mampu bertahan di labirin itu. Sementara saat ini, Haruka dan Angelica telah tiba di lantai 85. Mereka seperti merasakan hawa berbahaya lainnya yang berbeda dari sebelumnya. Dan filmnya akan kita lanjutkan kalau kalian terus nonton ini dan nungguin uploadan terbaru dari video-video kita. Terima kasih yang mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe yang udah mampir. Semoga kalian juga suka dengan apa yang kita bawakan setiap harinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe cuy yang buat yang baru gabung. Dan sampai ketemu lagi di konten berikutnya masih bersama Mang OP hanya di Dr. Anime. Makasih semuanya. Wassalamualaikum. See you in the next video and bye-bye.